Saya Distila Rasatya masih menemani Anda dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, ambruknya bangunan pondok pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur menelan korban jiwa hingga 67 orang. Sementara 104 santri lainnya luka-luka. Meski manajemen pondok pesantren sudah meminta maaf, tetapi pihak keluarga korban tetap menuntut pertanggungjawaban pihak pondok pesantren. Operasi pencarian korban ambruknya Ponpes Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur resmi ditutup. Total korban meninggal dunia mencapai 67 orang dan 104 santri lainnya luka-luka. Di hari terakhir evakuasi, perwakilan Pondok Pesantren Al-Khozini meminta maaf kepada seluruh keluarga korban. Kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya para santri. Yang kedua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili keluarga dalam, manakala kami belum bisa memberikan pelayanan kepada santri secara maksimal, dan kami juga mohon maaf kepada semua masyarakat yang mungkin dalam perjalanan hari pertama sampai hari ini ada hal-hal yang kurang mengenakkan hati. Pihak keluarga korban ambruknya bangunan pesantren Al-Khozini Sidoarjo menuntut pertanggungjawaban pihak pondok pesantren. Keluarga menilai tragedi ambruknya ponpes perlu didorong proses hukumnya agar peristiwa serupa tidak terulang. Ya, keluarganya mendesak ya. Jadi ini harus ada pertanggungjawaban dari pihak yayasan atau pengurus lah ya yang mereka tuntut itu. Memang katakanlah ini kelalaian, tapi kan tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebetulnya kan sudah jelas ya, itu ada pembangunan, renov atau apa, dan masih basah pun dengan kering pun itu kan masih dalam proses, tidak boleh dilakukan aktivitas. Maka kemarin kami sekeluarga sepakat menanyakan itu di pihak pengurus, tapi memang sejauh ini belum ada jawaban. Polisi memastikan akan mengusut peristiwa ambruknya bangunan pesantren Al-Khozini. Kapolda Jatim Irjen Anang Afianto bilang sejauh ini sudah memeriksa 17 saksi. Tindak lanjut sampai sekarang ini, anggota sudah kami bentuk tim untuk melakukan proses penyelidikan dengan dasar dari laporan polisi. Dan langkah-langkah yang sudah kami lakukan di sini, kami sudah melakukan pemeriksaan kurang lebih 17 ya saksi-saksi ini. Namun tentunya nanti akan terus berkembang. Dan kemudian pemeriksaan lanjutan pun juga kita akan minta beberapa pihak yang bertanggung jawab di dalam proses pengurusan Ponpes itu sendiri, dan kemudian permintaan keterangan ahli. Kabareskrim Polri 2009-2011, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi bilang, dalam tragedi ini potensi jerat pidana, perdata hingga sanksi administratif dapat dikenakan pada pengelola pondok pesantren jika terbukti ada kelalaian. Terlebih bangunan pondok pesantren diduga tidak berizin. Menurut saya potensi pelanggaran hukum Mbak ya dalam kasus robohnya bangunan Ponpes Al-Khozini Sidoarjo ini akan meliputi sanksi pidana, juga sanksi administratif dan sanksi perdata yang dapat dikenakan kepada pihak-pihak pengelola pondok pesantren, kontraktor, konsultan perencana atau pengawas serta pihak lain yang terlibat ya dalam pembangunan tanpa standar atau izin. Nah, dalam pidananya ini kalau memang terbukti adanya kelalaian hasil daripada penyelidikan teman-teman Polda Jawa Timur, karena ini menimbulkan korban jiwa, maka pelaku yang nanti akan ditetapkan tentunya akan bisa dijerat dengan pasal pidana terkait dengan kelalaian ya, misalnya pasal 359 kelalaian mengakibatkan orang mati, atau Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung ya. Tragedi ambruknya pondok pesantren di Sidoarjo, Jawa Timur menjadi alarm pentingnya keamanan dan keselamatan konstruksi bangunan di lingkungan pendidikan. Kini, publik tinggal menunggu langkah tegas polisi untuk mengusut tuntas dan mengetahui ada tidaknya unsur pidana dalam peristiwa ini. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkini, proses identifikasi dan juga proses hukum atas ambruknya pondok pesantren Al-Khozini,
Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Kika Madona dan juru kamera Mahendra Triginanjar di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Selamat pagi Kika. Kika, kami ingin update lagi bagaimana perkembangan proses identifikasi terhadap jenazah korban. Dari 67 orang yang meninggal dunia, sudah berapa yang berhasil diidentifikasi? Ya, Adisti dan juga saudara, informasi terbaru yang kami terima ada 40 jenazah yang sudah teridentifikasi, yang artinya masih ada 27 kantong jenazah yang saat ini masih menanti proses identifikasi. Yang mana proses identifikasi ini dilakukan dengan sejumlah metode. Yang pertama adalah pencocokan DNA, yang mana beberapa hari yang lalu ini juga kemudian DNA dari anggota keluarga dan juga korban ini sudah dibawa ke Jakarta untuk mempermudah proses identifikasi seperti itu. Lalu juga kemudian dilakukan metode pencocokan baik itu data postmortem dan juga antemortem yang juga kemudian dikumpulkan sebelumnya berupa sidik jari seperti dari dokumen-dokumen dari korban, yang mana memang untuk proses identifikasi ini ada sejumlah kendala yang dihadapi oleh petugas. Di antaranya adalah karena memang sebagian besar dari korban masih di bawah umur seperti itu. Jadi mereka tidak memiliki kartu tanda penduduk atau KTP, sehingga hal ini yang juga kemudian membuat untuk proses identifikasi membutuhkan waktu. Akan tetapi kemarin juga sudah disampaikan oleh Kabidokes Polda Jawa Timur yang menyatakan bahwa untuk proses identifikasi ini diprediksi akan berlangsung kurang lebih sekitar 2 sampai dengan 3 hari ke depan. Yang artinya kalau tadi sudah disampaikan bahwa ada 67 kantung jenazah yang sebelumnya sudah tiba sejak hari Jumat pekan lalu di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, 40 jenazah diantaranya sudah berhasil diidentifikasi dan juga sudah diserahkan kepada pihak keluarga untuk kemudian dilakukan proses pemakaman, dan saat ini yang sedang berlangsung yaitu proses identifikasi terhadap 27 kantong jenazah. 40 jenazah yang juga telah teridentifikasi kemarin, 6 diantaranya berasal dari sejumlah daerah yang ada di Jawa Timur dan juga sekitarnya. Seperti misalnya 3 jenazah berasal dari Bangkalan, 1 jenazah dari Sampang, 1 jenazah dari Surabaya, dan juga 1 jenazah dari Bangka Belitung. Proses identifikasi hingga saat ini juga masih terus berlanjut untuk 27 kantong jenazah yang ada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Harapannya proses identifikasi segera selesai agar anggota keluarga yang saat ini juga masih menanti proses identifikasi ini juga bisa segera membawa pulang jenazah dari korban runtuhnya Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo Jawa Timur yang saat ini sedang dalam proses identifikasi. Demikian Adisti. 40 jenazah sudah teridentifikasi, sementara proses identifikasi masih berlangsung terhadap 27 kantong jenazah lainnya. Kika, lalu bagaimana dengan proses hukum dari kasus ini? Polisi mengatakan sudah ada 17 orang saksi yang diperiksa. Siapa saja mereka dan sudah adakah orang yang kemudian berpotensi menjadi tersangka? Ya, untuk 17 orang saksi, kemudian pernyataannya ini sedang didalami mengenai siapa-siapa saja yang juga kemudian sudah dipanggil. Dari 17 orang saksi ini kami masih belum mendapatkan pernyataan lebih lengkapnya dari pihak kepolisian. Namun kalau melihat bagaimana untuk potensi hukum dari peristiwa ini atau dari kasus ini, yang juga kemudian kemarin sedang berlangsung setelah konferensi pers atau pernyataan resmi disampaikan oleh Kapolda Jawa Timur adalah proses gelar perkara, yang artinya ini juga proses hukum sedang berlanjut seperti itu seiring dengan proses identifikasi korban yang saat ini sedang berlangsung di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, yang mana untuk proses hukum ini ada 2 jeratan hukum yang juga kemudian nantinya akan dikenakan, yaitu pasal 360 KUHP dan juga pasal 359 tentang kelalaian yang mengakibatkan kematian dari korban. Kalau kita melihat memang jumlah korban meninggal dunia dari peristiwa ini cukup besar, yaitu sebanyak 67 orang korban meninggal dunia. Sehingga ini juga menjadi catatan dalam penanganan kasus ini, yang mana untuk menangani peristiwa atau kasus ini, peristiwa dari ranah hukumnya, dari pihak kepolisian menggandeng sejumlah pihak. Seperti misalnya dari ahli teknik sipil, lalu juga kemudian ahli bangunan gedung, dan juga ahli pidana untuk menentukan bagaimana langkah hukum selanjutnya terkait penanganan dari peristiwa ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur. 17 orang saksi sudah diperiksa dan kami juga masih menantikan bagaimana langkah hukum selanjutnya. Apakah akan naik dalam status yaitu penyidikan? Kita masih akan menantikan bersama. Demikian Adisti. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juga juru kamera Mahendra Triginanjar melaporkan langsung dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur.